Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kita harapkan juga hari ini sudah banyak yang menonton ini Bang Goden ya. Mudah-mudahan tidak mati listrik sehingga bisa menyaksikan editorial media Indonesia. Dikatakan bahwa kemajuan peradaban suatu bangsa ini juga dilihat dari bagaimana manajemen dan keberadaan listriknya. Ini apakah menandakan bahwa Indonesia ini belum siap begitu atau peradabannya agak sedikit mundur gitu Bang terkait dengan kok bisa listrik mati berjam-jam dan keadaan seperti ini begitu? Ya tentu susah dipahami akal sehat ya mengapa listrik bisa mati bersamaan akibat dari pembangkit yang gagal dalam waktu bersamaan pula. Ada sekitar 7 pembangkit yang gagal itu pada waktu bersamaan. Karena itu pertanyaannya apakah kegagalan secara kebetulan atau jangan-jangan disengaja, karena itu perlu ada investigasi untuk itu. Nah terkait dengan peradaban, tidak ada peradaban di dunia yang tidak ditopang oleh listrik. Tanpa listrik kita itu kembali ke zaman batu. Akan tetapi ini harus kita tegaskan juga, masih terlalu banyak saudara kita di bagian lain dari Republik ini yang sampai sekarang itu belum menikmati listrik. Itu yang pertama. Yang kedua, masih terlalu banyak saudara kita di wilayah lain juga yang setiap hari itu mati listrik. Tapi mereka tidak mengeluh seperti kita yang di ibu kota. Tetapi kenapa mati listrik di Jakarta kita sebut sebagai mati peradaban? Karena Jakarta itu wajahnya Republik ini. Ketika Jakarta itu gelap gulita, ketika seluruh pelayanan publik, ketika seluruh alat komunikasi mati, tentu di sana itu kita seperti kembali ke zaman batu ya. Bahkan bagi anak milenial itu ketika seluruh operator seluler itu mematikan kegiatannya, dianggapnya sebagai kiamat itu. Karena apa? Karena memang kemajuan itu, apalagi sekarang kita mau memasuki revolusi industri 4.0. Itu artinya listrik itu menjadi bagian yang sangat penting. Karena itu di dalam editorial hendaknya kita meniru Singapura yang toleransi kematian listrik itu hanya 1 jam dalam 1 tahun. 1 jam dalam 1 tahun. Itu baru disebut negara beradab. Ketika berjam-jam, bahkan sampai sekarang itu dari kemarin pukul 11.45 sampai sekarang itu masih ada daerah yang listriknya mati. Kita tidak tahu lagi ya mau disebut apa Republik ini. Karena itu tidak ada cara lain memang. PLN itu harus memperlihatkan, jangan memperlihatkan karena karut marut di dalam kepemimpinan di PLN itu yang 3 kali dalam setahun ini sudah gonta-ganti pemimpin. Pada pelayanan publiknya itu menjadi terganggu, itu tidak boleh terjadi. Berarti apa yang harus diperbaiki ini? Apakah penerapan digital monitoring sistemnya yang katanya sudah canggih itu, atau manajemennya ini harus yang diperbaiki pertama-tama? Ya, yang pertama-tama yang harus disadari oleh PLN itu bahwa PLN itu memonopoli arus ya. Bisnis arus ini kan bisnisnya PLN, hanya PLN yang dibolehkan untuk melakukan bisnis ini. Karena itu ketergantungan orang pada listrik dari PLN itu sangat tinggi. Pada sisi lain, dalam sistem monopoli itu, konsumen itu selalu pada posisi tawar yang lemah. Karena itu di dalam editorial dikatakan mestinya malu kepada konsumennya. Kalau konsumen terlambat membayar, listrik langsung dicabut. Pertanyaannya, apa kompensasi yang diberikan oleh PLN ketika berjam-jam listrik itu mati? Nah, dalam sisi ini, posisi masyarakat yang menjadi konsumen itu sangat lemah berhadapan dengan PLN itu. Oke, tadi Bang Goden berbicara mengenai kompensasi begitu Bang. Selama ini kalau kita mati listrik ya sudah begitu, ditelan saja begitu, hidup dalam gelap-gelapan untuk beberapa jam tidak apa-apa gitu. Seharusnya kompensasi apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat? Apalagi ini kasusnya bisa dikatakan tidak biasa gitu. Banyak kerugian material yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik yang cukup lama ini Bang Goden. Ya, tentu kompensasinya yang pertama-tama itu kan PLN sudah meminta maaf ya, manajemen PLN meminta maaf secara terbuka, itu tradisi yang baik. Tetapi kalau kita belajar dari Korea Selatan atau Taiwan, di Taiwan atau Korea Selatan itu ketika terjadi pemadaman listrik, menterinya langsung mengundurkan diri ya. Maaf saja tidak cukup begitu ya? Artinya maaf saja tidak cukup, bahkan diekspresikan dengan mengundurkan diri. Itu berarti memperlihatkan bagaimana tanggung jawab yang besar dari seorang pemegang otoritas di bidang kelistrikan. Di Australia misalnya, ketika listrik itu mati sampai 1 hari setengah hari, pelanggannya itu dibebaskan membayar listrik itu selama 1 bulan.
Nah, pertanyaannya di Indonesia seperti apa? Ini kan yang tidak pernah jelas di dalam apa? Perlindungan konsumen di Indonesia. Adakah mestinya undang-undangnya atau hukumnya begitu untuk perlindungan konsumen terkait dengan kejadian seperti ini? Sebenarnya bagaimana masyarakat juga dapat kompensasi atas kerugian ini? Pihak PLN berjanji untuk memberikan kompensasi dan mereka akan melakukan rapat untuk itu. Tetapi kan ini kan janji, jangan sampai janji surga yang diberikan. Yang paling penting itu harus ada niat yang baik untuk memperbaiki kinerja. Kinerja karena apa? Karena PLN itu memegang monopoli, kita tidak bisa berharap kepada yang lain. Kita hanya bisa berharap kepada PLN terkait dengan listrik. Untuk itu PLN harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Oke, apakah dengan monopoli ini juga, apalagi melihat kinerjanya yang seperti ini, lebih baik juga ada swasta begitu yang bisa juga, ini perlu dipikirkan juga tidak untuk membuat lagi atau ada tandingannya begitu Bang Goden? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita lihat misalnya dalam terkait dengan penerbangan misalnya, Presiden Jokowi tidak segan-segan mengundang asing untuk masuk di dalam dunia penerbangan ketika terjadi tarif listrik tarif penerbangan yang begitu tinggi ya. Terkait dengan dunia pendidikan, Presiden juga bahkan Menteri juga tidak segan-segan mengundang rektor asing untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi di Indonesia. Jangan-jangan terkait dengan listrik ini juga perlu dipikirkan. Di dunia manapun dalam teori buku apapun monopoli itu tidak baik ya. Karena apa? Karena ketika tidak ada persaingan di sana yang memegang monopoli itu suka-sukanya di dalam bekerja. Tetapi kita yakin PLN tidak punya niat untuk itu. Karena itu harus diperlihatkan secara sungguh-sungguh kepada publik ada kemauan untuk memperbaiki diri dan segera memperbaiki gangguan listrik ini. Karena terlalu lama ya dari kemarin pukul 11.45 sampai saat ini masih sejumlah daerah masih mengalami gangguan listrik. Itu ini sesuatu yang tidak masuk akal sebetulnya. Betul sekali. Dan memang sepertinya tadi menarik Bang Goden katakan kurang saingan begitu ya, sehingga mungkin kinerjanya jadi ya sudah, mau jelek mau bagus kan cuman ada PLN saja begitu. Perlu diberikan saingan begitu Bang ya, baiknya untuk PLN ini. Ya memang perusahaan swasta itu dibuka kesempatan untuk bekerja di bidang kelistrikan, bisnis arus. Tetapi kemudian seluruh arusnya itu dijual kepada PLN. PLN yang berhubungan dengan pelanggan. Itu sistem yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang kita memberikan monopoli kepada PLN. Tetapi pada pada sisi lain, mestinya PLN bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang tersebut. Jangan sampai masyarakat itu dirugikan. Belum lagi kita berbicara tentang elektrifikasi yang belum seluruh negeri ini dijangkau oleh listrik. Masih terlalu banyak daerah-daerah terpencil ya di banyak wilayah di Nusantara. Walaupun disebutkan bahwa elektrifikasi itu sudah hampir 90%, tetapi saya tahu persis ada daerah yang dari sejak Republik ini merdeka sampai sekarang itu belum menikmati listrik. Belum menikmati listrik sama sekali, belum masuk listrik bahkan begitu. Kalau boleh mengevaluasi selama ini kinerja dari PLN, bagaimana catatan dari Bang Goden sendiri melihat kinerjanya? Ya, kinerja PLN itu kalau lihat dari laporan keuangan sih naik turun ya. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk ya. Tetapi dari sisi pelayanan itu keluhan terhadap PLN itu banyak juga gitu. Banyak sekali misalnya orang petugas PLN malas untuk pergi mencatat tarif pemakaian listrik di rumah orang gitu, tiba-tiba tagihannya membengkak gitu. Ketika dikomplain ya kita tetap dalam posisi yang sangat lemah berhadapan dengan PLN. Karena itu PLN memang diharapkan untuk mengejar kemajuan. Tadi di editorial itu disebutkan bahwa listrik itu bagian dari peradaban. Ketika PLN itu tidak mampu menjaga stabilitas arus listrik, disitulah peradaban itu menjadi menjadi dipertanyakan apakah Republik ini mau terus bersejajar dengan negara-negara maju di dunia atau kita kembali ke zaman batu. Tentu tidak boleh terjadi seperti itu. Baik. Nah, ini juga sepertinya beberapa wilayah juga terjadi pemadaman kembali. Sebenarnya untuk perencanaan menghadapi keadaan darurat seperti ini juga harusnya ada SOP yang sudah dimiliki oleh PLN begitu, Bang Goden. Apakah Anda melihat ini sudah dilakukankah oleh PLN dalam kondisi ini? Ya tentu dilakukan, tetapi kan
mengapanya itu kan sampai sekarang itu kita belum tahu ya. Harusnya ada penjelasan. Yang tersebut di ruang publik itu bahwa ada gangguan. Karena itu tidak salahnya kalau kita mencoba untuk energi baru dan terbarukan untuk mendapatkan listrik. Atau jangan pernah ragu untuk mencoba energi listrik nuklir ya. Karena kalau kita menggunakan energi nuklir, tentu kita tidak pernah ada persoalan dengan bahan bakar gitu ya. Baik. Atau kalau kita menggunakan energi listrik angin atau ombak laut gitu, tentu ketersediaannya itu bisa terjamin. Baik. Tetapi kan persoalan transmisi ini kan koneksi Jawa Bali ya, koneksi Jawa Bali yang terganggu. Bukan kali ini saja. Pada tahun antara 2001 sampai 2008 itu hampir 6 atau 7 kali terjadi hal seperti ini ya, blackout seperti ini. Baik, Bang Boy, nanti kita akan lanjutkan karena kita harus jeda dulu sejenak pemirsa, dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 0215839900 atau juga bisa mention akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, dalam editorial Media Indonesia kami akan langsung mengangkat telepon dari pemirsa yang sudah menghubungi pada pagi hari ini. Yang pertama dari Jakarta sudah ada Pak Syahril. Selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi. Ya. Iya, gimana ini hari ini pagi ini sudah menyala kembali listrik di rumah Anda? Sangat menyedihkan sekali ya. Dari kemarin kita mengalami pemadaman listrik sampai malam. Dari siang sampai malam, sekarang dari pagi sampai saat ini belum terhidupkan ya. Kerugian yang kita rasakan sangat kita merasakan kerugian sekali. Pengalamannya seperti apa ini kemarin Pak? Kemarin itu ya kita boleh katakan seperti gimana gitu ya. Yang sangat dirasakan sekali itu adalah permasalahan air begitu. Kita kan menggunakan mesin air begitu kan. Terus yang kedua lagi itu yang kita alami sekali lagi itu adalah komunikasi itu penggunaan HP itu apakah WA atau apa gitu nggak bisa kita pakai, nggak ada kita bisa komunikasi, terganggu sama sekali ya. Yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah begini ya, tentu pemerintah harus bertanggung jawab dalam hal ini ya. Jangan kita dituntut untuk membayar biaya listrik itu ya, hampir 60 juta penggunaan listrik ini oleh masyarakat, itu 60 juta itu kita bayar di muka. Kalau rata-rata 500 ribu satu orang, satu unit rumah, itu sudah berapa puluh triliun itu pembayaran mukanya tadi gitu ya. Jadi itu merupakan sebuah dana anggaran yang bisa digunakan oleh PLN. Terus sekarang kenyataannya bagaimana ini sekarang ini ya? Pelayanan jaringannya lagi. Setiap saat kita ada kebakaran, itu dikarenakan jaringan, dikarenakan listrik, dikarenakan harus pendek. Jadi itu masalahnya lagi sekarang itu ya. Sekarang yang ingin saya sampaikan, apakah kita harus bertahan permasalahan listrik ini ditangani dimonopoli oleh PLN? Ya mungkin saya ini bisa saja kita tawarkan kepada investor asing gitu kan ya, untuk jaringan listrik ini, sehingga kita ada persaingan antara PLN dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi kembali lagi ada gairah kita gitu, gairah tidak sampai kita itu seperti sekarang ini ketergantungan pada listrik pada PLN saja. Jadi PLN semaunya saja, mengenakan tarif semaunya saja, ya mau hidup, mau apa pelayanan semaunya saja. Itu kan merugikan masyarakat. Sekarang ini apakah kita mau dibeginikan oleh PLN ini? Ya, jadi kita minta pertanggungjawaban daripada Menteri SDM, BUMN, ya kita minta pertanggungjawabannya ya. Harus terbuka. Kenapa? Harus terbuka kejelasan. Kita menuntut kejelasan daripada pemerintah dalam hal ini adalah yang mengelola listrik ini. Ya itu sementara ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Syahril, terima kasih atas komentarnya, dan selanjutnya juga sudah ada penelpon dari Jakarta juga bersama dengan Ibu Ong Mehwa. Selamat pagi, Bu. Mbak Ong Mehwa. Selamat pagi. Bagaimana Ibu, sudah menyala listriknya pagi hari ini? Alhamdulillah, lumayan. Alhamdulillah, lumayan. Baik. Jadi apa ini yang ingin disampaikan untuk PLN, Bu, terkait dengan mungkin pengalaman tadi malam kan pasti ini padam listrik banyak sekali kendalanya, begitu kan, Bu? Iya, Ya? jadi kita merasa mati listrik, mati peradaban, jadi mati semuanya, Mbak. Komunikasi juga tidak bisa. Lalu kompor juga tidak bisa menyala karena dia tersambung dengan listrik. Lalu Ibu punya pengalaman yang nggak baik. Jadi listrik mahal, Mbak.
Kalau kita telat pasti didenda ataupun akan diputus. Nah, mereka itu mengutik-ngutik masalah meteran. Apa? PLN ini digerogotin sendiri oleh orang dalam, Mbak. Ibu tidak menuduh, tapi ada 2 dirutnya yang sekarang terjerat dengan hukum. Inilah Mbak Zakia, dampak daripada dirutnya ini. Lalu pemeliharaan dengan alat-alat listrik ini apakah terpelihara atau enggak? Yang dirugikan adalah konsumen, Mbak. Bagaimana Mbak Zakia kalau kita punya baby lalu mati listrik, kan mati semuanya, Mbak. WhatsApp juga tidak jalan, komunikasi dengan anak juga tidak jalan. Apakah di zaman milenium ini akan begini terus, Mbak? Harusnya kan PLN itu tidak monopoli, Mbak. Baik, artinya Anda setuju bahwa harus ada perusahaan swasta untuk menyaingi PLN ini, begitu ya Ibu ya? Iya, betul biar PLN ini maju, Mbak. Jadi tidak mundur. Ini kan namanya mundur, Mbak. Jadi seperti zaman saya kecil. Masa iya sih listrik di zaman milenium ini digilir? Kan nggak lucu, Mbak. Baik, harusnya sudah tidak perlu lagi ada seperti ini ya, Ibu Ong Mei Hua. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan selanjutnya ada Pak Nugroho dari Jakarta. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Mbak Zakia, selamat pagi Bung Claudens. Saya punya pengalaman kemarin ini. Kayak hidup di zaman Flintstone. Oke. Iya, jadi kalau di zaman Flintstone gitu ya, itu Pak, masih lucu-lucuan, ada pohon-pohonan dan sebagainya. Nah sekarang ini di rumah yang semua tergantung sama listrik, semua sisi kehidupan tergantung listrik, tiba-tiba jantungnya berhenti. Bisa dibayangkan itu. Saya masih bersyukur cuma di rumah tempat gelap, anak-anak menangis, cucu menangis, itu karena gelap. Tetapi yang kita bayangkan ada saudara saya yang sedang di rumah sakit. Nah kalau dia sedang operasi lalu bagaimana ini penanganannya? Jadi saya kira memang satu manajemen yang harus diperbaharui, harus dilakukan oleh PLN sebagai single manajemen daripada listrik Indonesia. Saya tidak menyalahkan itu sebab Undang-Undang Dasar mengatakan semua yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Cuma masalahnya manajemen ini apa tidak korup? Satu. Yang kedua, manajemen tunggal ini sangat mudah diinterupsi. Ada kecurigaan juga, apa tidak ada kecurigaan ada pihak-pihak lain yang sengaja merusak sentral daripada kehidupan bangsa ini. Kemarin beberapa hari yang lalu listrik juga membuat sistem Bank Mandiri jebol. Sekarang PLN jebol. Nah nanti ini apa bukan tidak merusak citra pemerintah? Saya kira pemerintah perlu mewaspadai kemungkinan yang lain itu. Baik. Terima kasih Pak Nugroho atas komentarnya. Dan selanjutnya dari Manado ada Pak Vence. Selamat pagi Pak Vence. Selamat pagi Mbak Saskia, selamat pagi Pak Golden Shoes. Bagaimana di Manado ini mati juga listrik tidak? Wah. Kemarin Mbak ya, kemarin sekedar informasi bahwa di Sulawesi Utara dikenal dengan pesta adat, pesta tradisional yang namanya pengucapan syukur. Nah kebetulan kemarin ini adalah giliran Kota Manado yang juga dirangkaikan dengan acara pemerintah Kota Manado dengan dikenal dengan Manado Fiesta. Ini sudah menjadi kalender pariwisata. Tetapi ada beberapa kelurahan dan kecamatan malah mereka nanya sama saya, "Oh Pak gimana kok listriknya mati? Kita lagi bersukaria dari konteks religius, kok listriknya mati?" Saya bilang ya memang kalau bukan mati bukan PLN namanya. Nah, artinya begini, Mbak Saskia, saya mau stressing sedikit dengan tadi Mbak Saskia tanya sama Pak Golden Shoes, apakah manajemen PT PLN ini sekarang ini bisa dirubah? Artinya bahwa ada swastanisasi yang masuk gabung agar supaya seperti dikatakan tadi oleh Pak Khairul dari Jakarta bahwa untuk mendorong kinerja PLN juga bahwa dia siap bertarung untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya, iya kan? Nah, saya kira persoalan listrik mati ini adalah tanggung jawabnya kementerian yang ada. Karena apa yang terjadi sampai saat sekarang ini adalah dari sisi
manajemen yang tidak akurat, manajemen yang balelo boleh saya katakan. Karena apa? Kalau di Manado, Mbak Saskia, memasuki musim panas ini, ketika listrik mulai padam, ada giliran, itu ditanya ke PLN, dia bilang, wah persoalannya debit air yang menggerakkan turbin utamanya, itu karena sama dengan di Jakarta mungkin sebagian menggunakan PLTA ya, perusahaan listrik tenaga air, itu berkurang katanya sehingga tidak bisa mendongkrak gerakan turbinnya. Tetapi anehnya juga kalau musim hujan terjadi lagi pemadaman. Kalau ditanya, nah ini ditakutkan debit air ya berarti kan di sini manajemennya yang balelo. Kenapa penyakit itu terus yang dihadapi tidak pernah diselesaikan? Itu saja barangkali. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih, Pak Fenzi. Terima kasih. Dan selanjutnya sudah ada dari Aceh juga Bapak Mau Halidar. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Zakia, selamat pagi Mas Boden. Selamat pagi, silakan. Iya, bagaimana nih Pak Mau Halidar nih? Setuju bahwa memang perlu saingan untuk PLN terkait dengan kinerjanya yang seperti ini? Oh sangat setuju karena monopoli PLN sudah terbukti dia gagal menyediakan arus untuk listrik di Indonesia ini. Jadi saya sangat setuju sekali untuk adanya swastanisasi di ini. Pertama itu menterinya itu, Menteri BUMN, mana tanggung jawabnya? Kenapa? Oke lah kalau di Jawa mungkin begitu sehari mati listrik, orang terus heboh. Tapi kalau kami di Aceh ini bisa berhari-hari. Dan kalau hari Minggu itu mati listrik dari pagi sampai sore, itu hal udah biasa. Jadi sebelum hari Minggu itu orang udah siap-siap mau charger handphone, mau isi air apa untuk berkaitan dengan listrik, itu hari Sabtu udah harus siap-siap. Karena seringkali, khususnya kami di Aceh Tengah kan, di Gayo ini kalau hari Minggu udah mati. Kemudian semestinya itu Menteri BUMN kan mengupayakan ada sumber energi lain. Seperti kalau di Takengon ini kan PLTA ya, dengan adanya laut tawar yang begitu indah ini, airnya bisa dimanfaatkan untuk PLTA. Sehingga kami berharap ini daerah-daerah terpencil di Aceh ini semua bisa teralir listrik. Ini kan sayang ini. Mereka yang di kampung-kampung yang agak terpinggirkan masih hidup seperti di zaman batu itu. Tidak ada peradaban di daerah itu. Sayang sekali. Jadi kami merasa apakah kami selaku warga negara Indonesia ini kok tidak diperhatikan. Apakah Jawa mati satu hari terus heboh, Sumatera mati berhari-hari dan sering, itu biasa-biasa aja. Alasannya selalu demikian. Alasan-alasan yang lama itu, yang jaringannya lah ditimpa kayu katanya. Jadi gimana kesiapan PLN? Terus nanti kalau ada kebakaran rumah apa katanya harus pendek listrik, Mana tanggung jawab itu? Orang yang memasang jaringan di rumah-rumah itu, kok rumah bisa terbakar gara-gara listrik? Mana kompensasinya itu? Seharusnya sudah tidak ada lagi alasan apapun begitu ya Pak ya. Listrik harusnya sudah tidak boleh lagi ada pemadaman bahkan 1 detik pun mau dimanapun. Jawa, Bali, Aceh, dan di seluruh pelosok Nusantara. Seperti itu ya Pak Mau Halidar. Baik. Betul sekali, betul. Itu harapan semua, semua rakyat. Baik. Terima kasih Pak Mau Halidar sudah berbagi bersama kami di editorial Media Indonesia. Semoga apa yang Bapak suarakan tadi juga bisa didengar oleh pemerintah. Dan nanti kita juga akan membahas Bang Goden karena banyak sekali ternyata ini pengalaman-pengalaman kemarin ketika mati lampu dan juga banyak juga ternyata keluhan-keluhan selama ini yang sudah lama terpendam terkait dengan PLN. Kita akan membahasnya usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di editorial Media Indonesia. Baik.
Baik, kita akan membahas tadi apa yang sudah disampaikan, komentar dan juga mungkin sedikit keluh kesah juga nih Bang Goden dari penelpon dari Editorial Media Indonesia pada pagi ini. Ada 5 tadi kalau nggak salah ya yang sudah menelpon. Rata-rata keluhannya sama begitu. Mereka setuju bahwa memang PLN ini kinerjanya mereka merasakan selama ini kurang baik begitu. Kemudian juga ada masalah dengan manajemen dan mereka setuju sepertinya harus ada saingan agar PLN tidak memonopoli dan tidak seenaknya saja begitu, Bang Goden. Iya, masyarakat resah mengeluh itu kan karena ketergantungan hidupnya pada listrik ya. Seluruh peralatan di rumah itu semuanya bergantung pada listrik. Bahkan di media sosial kemarin bagaimana ramainya ibu-ibu muda itu mengeluh karena ASI untuk anak mereka itu basi di dalam kulkas itu. Karena listriknya mati. Karena listrik mati. Ini kan persoalan yang sangat serius. Belum lagi kita dengar bagaimana di ruang operasi tiba-tiba mati listrik. Ini kan menyangkut nyawa orang atau bagaimana orang terjebak di bawah tanah, di kereta bawah tanah berjam-jam kemarin, atau bagaimana orang terjebak di dalam lift. Nah, persoalan utamanya masalah kendala di dalam manajemen arus. Semua masyarakat harus menanggung karena PLN memegang monopoli. Memang di dalam teori dimanapun di muka bumi ini monopoli itu tidak bagus gitu. Harus ada persaingan usaha sehingga setiap perusahaan itu berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Walaupun di dalam perangkat perundang-undangan di Indonesia itu kan ada monopoli, ada ombudsman untuk mendapatkan laporan masyarakat, ada komisi persaingan usaha, tetapi semua ini kan tidak jalan. Nah, apa yang mesti dilakukan terhadap PLN? Baik juga misalnya dipikirkan oleh masyarakat untuk melakukan class action terhadap PLN untuk menuntut ganti rugi. Karena persoalan sekarang ini kan persoalan sangat serius. Bagaimana misalnya usaha kecil kemarin itu mati semua, tidak ada yang membuka. Bahkan pertokoan grosir itu semua ditutup hanya karena listrik tidak ada. Toko makanan juga tutup karena listrik tidak ada. Bagaimana produksi itu harus berhenti karena listrik tidak ada. Dengan kata lain, PLN itu sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Karena itu PLN tidak boleh mati sedetik pun. Kedepannya PLN harus memperbaiki kinerjanya. Bukan pertama kali PLN mati seperti ini, blackout, Jakarta blackout itu bukan pertama kali terjadi, sudah berkali-kali terjadi. Tetapi yang tidak terlihat dari situ adalah kemauan kuat untuk memperbaiki diri. Mestinya Dirut PLN sekarang itu harus memperlihatkan itu, bagaimana kinerja yang prima yang ditampilkan di hadapan publik. Minta maaf saja tidak cukup. Permohonan maafnya tidak cukup. Dan masyarakat juga artinya sudah sebenarnya bisa mengambil tindakan untuk menggugat PLN terkait dengan kinerja yang tadi Bang Goden katakan melalui class action seperti itu. Ini cara-cara yang sebenarnya juga bisa dilakukan. Tapi nanti hasilnya akan seperti apa, Bang? Begitu. Apakah memang bisa tuntutan-tuntutan masyarakat ini kemudian diterselesaikan dengan class action ini? Setidaknya menyadarkan PLN itu untuk memperbaiki diri. Salah satu cara kita mencintai PLN itu dengan melakukan class action atau apapun namanya, melakukan tekanan agar perusahaan itu benar-benar memperbaiki dirinya, memperbaiki kinerjanya. Karena PLN itu menguasai dari hulu sampai hilir. Manajemen hulu hilir ini yang harus diperbaiki. Ini yang menarik juga Bang Goden, kita ini kan semua berdasarkan listrik. Bahkan sekarang pelan-pelan sudah mulai shifting begitu ya, transportasi publik. Jakarta, beberapa taksi juga sudah mulai menggunakan mobil listrik. Bahkan kemarin di pameran di GIAS, di SCBD itu, di BSD itu juga sudah mulai banyak terkait dengan listrik. Kalau masih seperti ini apakah berarti sebenarnya kita siap untuk beralih begitu dari sistem yang konvensional kemudian kepada sistem dan listrik seperti ini? Ya, listrik itu mempengaruhi semua sisi kehidupan, transportasi, air tadi itu disebutkan bagaimana orang tidak bisa mendapatkan air minum bersih, komunikasi, penyediaan air bersih. Bahkan yang paling susah kemarin itu perbankan. Kita tidak bisa melakukan transaksi di ATM juga tidak bisa. Itu akibat listrik. Artinya listrik itu memang mempengaruhi, sangat berpengaruh pada orang ya. Bahkan banyak sekali pengalaman orang bagaimana orang terjebak di bawah tanah misalnya, di bawah kereta bawah tanah. Di jalan MRT itu di atas
rel di atas itu, orang juga terjebak di atas, tidak bisa turun. Nah, hal-hal seperti ini mestinya membuat PLN lebih memperbaiki diri, jangan berpuas diri, dan jangan karena memegang monopoli suka-suka terhadap pelanggannya. Dari tidak memperhatikan begitu ya apa yang menjadi kebutuhan dasar, dan tidak hanya untuk ibu kota Jakarta atau Pulau Jawa, tetapi juga tadi saudara-saudara kita di Aceh dan di kota-kota lain yang bahkan sampai saat ini belum memiliki aliran listrik atau bahkan sudah memiliki listrik tetapi biarpet begitu, nyala mati tanpa ada kejelasan begitu. Ada teman dari Lampung memberitahukan bahwa di Lampung itu sudah terbiasa dengan mati listrik, kalau di Jakarta ribut katanya. Oke, dan kita harapkan nanti pada pukul 9 Presiden Joko Widodo akan sidak PLN. Kita harapkan juga ini ada sesuatu yang bisa berubah begitu ya dari apa yang nanti Pak Jokowi melakukan sidak ini. Baik, dan pemirsa, ketidaksiapan apalagi ketiadaan sistem backup standar atau contingency plan memunculkan pertanyaan, siapkah bangsa ini memasuki peradaban modern? PLN mestinya malu pada pelanggannya, sebab bila pelanggan terlambat membayar rekening, listrik langsung dicabut. Mestinya ada kompensasi untuk pelanggan bila listrik mati berjam-jam. Saya Zakia Arfan, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.